Ya, pertama tentu kita harus melihat bahwa kebijakan tentang umroh ini diserahkan sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi ya. Kerajaan Arab Saudi memang rencananya saya mendapatkan informasi dari Konsul Haji Republik Indonesia di Jeddah bahwa kemungkinan pemerintah Arab Saudi tanggal 15 September ini akan segera membuka bandara internasionalnya untuk negara-negara Teluk ya. Nah, juga kemungkinannya baru tanggal 1 Januari tahun depan pemerintah Arab Saudi juga akan membuka bandara internasionalnya untuk negara-negara seluruh dunia begitu. Nah, tentu ini juga kaitannya dengan diperbolehkan atau tidaknya calon jemaah umroh dari luar negara Arab Saudi. Nah, kalau pelaksanaan umroh sendiri tentu akan diprioritaskan tentu pada warga negara Arab Saudi atau warga negara lain yang di Arab Saudi. Itu saya kira sudah pasti akan diberlakukan dalam waktu dekat. Cuma masalahnya seperti apa protokol COVID-nya, tentu kita menunggu penjelasan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri. Soal kemungkinan kapan jemaah umroh dari Indonesia bisa berangkat ke Arab Saudi, pertama tentu kita menunggu keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi untuk membuka bandara internasionalnya, karena tentu pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga kan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap negara-negara yang nanti akan diberikan izin untuk masuk ke negara mereka gitu ya. Nah, tentu kita berharap bahwa pemerintah Arab Saudi dalam waktu dekat ya segera mengizinkan kepada negara Indonesia untuk bisa mengirimkan jemaah umrohnya ke Arab Saudi, dengan segera pula pemerintah Arab Saudi mengumumkan protokol kesehatan ya. Karena bagaimanapun saya kira bagi kita semua tentu warga negara Indonesia yang ingin umroh harus memperhatikan aspek kesehatan, itu yang lebih penting. Yang kedua, saya memiliki keyakinan pasti secara pembiayaan ya mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan kondisi yang biasa ya, termasuk karena terkait dengan protokol kesehatan tadi ya, karena ini harus dikaitkan dengan protokol kesehatan, termasuk juga misalnya ya biaya misalnya transportasi kan, terutama transportasi udara kan tidak mungkin dalam kondisi normal begitu ya, apalagi perjalanannya yang cukup jauh ya. Juga pemerintah Arab Saudi juga pasti akan menerapkan kebijakan protokol COVID-19 di Arab Saudinya, dari mulai transportasi keberangkatan dari bandara, pelaksanaan umrohnya sendiri, dan tentu selama di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi juga pasti akan ada protokol-protokol khusus yang diberikan kepada jemaah umroh dari berbagai negara itu. Nah, sekali lagi memang kita menjadi sangat tergantung terhadap kebijakan pemerintah Arab Saudi ya, dan oleh karena itu menurut saya memang ini juga harus menjadi catatan juga buat kita, buat pemerintah Indonesia, agar memang harus lebih mempersiapkan negara kita gitu, agar bisa diberikan kesempatan oleh negara-negara terutama Arab Saudi dalam konteks menjalankan ibadah umroh itu gitu. Berarti ini tanggal 15 Arab Saudi sudah membuka bandara internasional, namun hanya untuk negara teluk saja. Negara teluk. Indonesia kemungkinan bisa masuk pada pembukaan kedua di 1 Januari. Pada 1 Januari 2020. Dengan protokol kesehatan yang kesehatan yang telah ditetapkan nanti oleh
pihak pemerintah Arab Saudi, Kementerian Kesehatan Arab Saudi begitu. Tapi bukan berarti bahwa warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi tidak boleh. Pasti mereka akan membolehkan, tapi tentu misalnya dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi gitu. Nah, tapi tentu kita berharap ya, sama menghimbau lah gitu ya kepada calon jemaah haji Indonesia gitu, yang memang mereka telah merencanakan keberangkatan untuk ibadah umroh lalu tertunda akibat COVID-19. Saya kira ya kita bersabar dulu ya sampai pemerintah Arab Saudi mengumumkan untuk membuka akses transportasi udara bagi warga negara Indonesia dari Indonesia, jemaah umrohnya dari Indonesia, dan tentu kita menunggu penjelasan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan pembukaan umroh di Arab Saudi.